Kisah wanita dari tanah Banjar, asal-usul Kuyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasih. Dan kisah ini adalah kisah dari tanah Banjar ya teman-teman ya. Dan untuk kisah kali ini, by request. Waduh, jadi waktu itu ada yang minta nih kisah tentang asal muasal Kuyang. Saya langsung coba hubungi nih Kenanga Kinasih dan wah langsung dieksekusi ya. Cepet banget. Dan bagaimana tentang asal muasal Kuyang ini? Jadi Kuyang ini teman-teman adalah sosok makhluk gaib yang ada atau berasal dari tanah Kalimantan. Jadi sosok itu berupa kepala yang bisa terbang, di mana kepala itu juga di bawahnya ada organ tubuhnya ya, organ dalam yang menggantung. Serem banget. Jadi dia ini manusia yang bersekutu dengan iblis. Dan pada saat dia beraksi, kepalanya bisa lepas dan tubuhnya diam di situ, tapi masih tetap hidup teman-teman. Nah di sini diyakini makanan yang dicari oleh Kuyang adalah darah. Oh, jadi makhluk penghisap darah, dan darah yang dicari adalah darah dari bayi dan juga ibu yang baru melahirkan. Serem banget ya. Dan untuk lebih lengkapnya, bagaimana asal muasal Kuyang itu? Oke, kita akan masuk ke dalam ceritanya. Tapi sebelum kita masuk, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar di bawah pemerintahan Sultan Mustain Billah awal tahun 1601. Sebuah kereta kuda berhenti di halaman rumah panggung yang berdiri megah di tepi Sungai Kuin. Bangunan tinggi itu berdindingkan kayu ulin, ada tangga lebar menghantarkan tamu menuju serambi-serambi luas yang dinaungi atap sirap. Ukiran motif naga terlihat jelas di sepanjang list kayu itu, menunjukkan status pemiliknya yang bukan orang sembarangan. Diang Kumala berdiri di balik tirai sutra di ambang jendela. Kulitnya putih bersih dengan sepasang mata yang sedikit sipit. Sorot mata Diang Kumala sanggup membuat siapa saja yang menatapnya segera menunduk tanpa berani menentang. Dia mengenakan pakaian dari sutra berwarna merah marun yang menegaskan kedudukannya sebagai perempuan terhormat. Di depan rumahnya ada beberapa pekerja yang bekerja keras membawa peti berisi lada. Satu persatu peti diangkat masuk ke gudang belakang rumah. Lada hitam itu akan segera dibawa ke pelabuhan utama untuk diperdagangkan kepada para saudagar asing, termasuk orang-orang Belanda yang beberapa tahun terakhir mulai sering menapakkan kaki di tanah Banjar sebagai pembeli rempah-rempah. Ding, panggil seorang laki-laki dari serambi depan. Di sini, sahut Diang Kumala yang segera menutup tirai jendela. Dia bergegas menghampiri suaminya yang baru saja pulang. Lelaki itu tampak gagah meski usianya telah menjejak 41 tahun. Tubuhnya bidang seperti seorang hulu balang, meski statusnya seorang pedagang. Di pinggangnya terselip sebilah keris kebanggaannya. "Kayak apa perjalanan pian, Kak?" Suaminya tersenyum tipis. "Perjalanan kali ini cukup baik. Apalagi pembeli VOC berani menetapkan harga tertinggi
asal mereka jadi satu-satunya pembeli saham kita. Syukurlah, ucap Diang Kumala. Mban Suri datang membawakan wadah air beserta kain untuk Gusti Rangga membersihkan tangannya. Sementara itu, tidak jauh dari rumah terdengar suara para pekerja di tepian dermaga. Ya, rumah mereka memang sengaja dibangun dekat dermaga kecil agar memudahkan kapal-kapal pengangkut lada singgah. Kumala, ujar Gusti Rangga sambil menatap istrinya lembut. Tahun depan, aku ingin membuka rute pelayaran sendiri ke Batavia dan tidak lagi menitipkan barang-barang dagangan pada kapal orang lain. Kita akan menjadi saudagar utama lada di seluruh Kesultanan Banjar. Diang Kumala tersenyum. Tentu aku akan mendukungmu, Kak. Aku selalu berdoa keputusanmu akan membawa kebaikan pada rumah ini. Gusti Rangga puas pada sikap istrinya yang selalu mendukung semua keinginannya. Kamu adalah perempuan paling bijaksana yang pernah aku temui. Bibir Diang Kumala masih mengulas senyum tipis, tidak diperlihatkannya rasa hampa yang mulai menggerogoti hatinya akhir-akhir ini. Setelah suaminya beristirahat, Diang Kumala berjalan pelan menuju kamar bagian belakang. Dia berdiri di depan cermin besar berbingkai ukiran naga. Tahun ini aku sudah 35 tahun, bisiknya. Ia menikah pada usia 14 tahun karena perjanjian kedua orang tua mereka. 20 tahun berlalu dengan cepat. Hidup mereka penuh kemewahan, apalagi Gusti Rangga juga sangat mencintai Diang Kumala. Tapi Diang Kumala mulai merasa kesepian karena suaminya sering bepergian, sedangkan dia belum juga memiliki anak kandung. Diang Kumala duduk di tepi ranjang, memegang bagian perutnya yang rata. Sudah sekian banyak usaha dicoba, tapi tak satu pun berhasil. Kadang ia membayangkan memiliki seorang anak laki-laki dengan wajah menyerupai suaminya, tangguh dan bijaksana, atau seorang anak perempuan dengan mata tajam mirip dirinya. Kumala sering membayangkan suara tawa anak kecil berlarian di lorong rumah sambil memanggilnya dengan sebutan ibu. Tapi hayalan itu hancur ketika tamu bulanannya kembali datang. Ada kalanya Diang Kumala melihat sorot mata suaminya yang juga menyembunyikan rasa kecewa. Kenyataan ini membuat Diang Kumala semakin sakit hati. Sore berganti malam, lampu-lampu minyak dinyalakan sehingga seisi rumah tetap terang walau hari sudah malam. Suara genderang dari kejauhan menandakan latihan prajurit Kesultanan Banjar di bawah kepemimpinan Sultan Mustain Billah. Setelah Sultan Mustain Billah memimpin kerajaan yang dulunya bernama Daha ini tumbuh dengan cepat karena perdagangan lada yang terus meningkat. Akan tetapi ini juga membuat hati Diang Kumala terasa getir. Orang-orang asing berkulit putih itu terlalu serakah. Meski tampak baik hati, mata mereka tidak bisa menyembunyikan keserakahan. Ini pula yang membuat Diang Kumala agak ragu ketika mendengar suaminya ingin membuka usaha dagang sendiri. Dia takut Gusti Rangga bersikap terlalu gegabah sehingga berakibat buruk pada kehidupan mereka. Pikiran yang rumit membuat Diang Kumala akhirnya tertidur di kamar belakang. Dia baru terbangun ketika matahari sudah mulai meninggi. Gusti, sambut Mban Suri, pelayan yang sudah melayani Diang Kumala sejak ia menikah dengan Gusti Rangga. Hamba sudah menyiapkan air untuk mandi. Berbeda dengan rakyat kebanyakan yang mandi di pinggir sungai, Gusti Rangga memilih membangun tempat khusus agar istrinya terlindungi dari mata orang lain.
Diang Kumala melepaskan perhiasannya satu persatu berupa gelang emas bertahtakan safir, giwang berlian kecil, serta kalung rantai panjang yang menggantung di lehernya. "Kemana Gusti Rangga?" Tadi subuh sudah berangkat ke rumah Raden Bagus." "Raden Bagus?" Diang Kumala berpikir sebentar. Seingatnya, Raden Bagus sama sekali tidak tertarik pada perdagangan. Mau apa suamiku ke sana? Mben Suri tidak bisa menjawab pertanyaan majikannya. Ya sudahlah, kalau kamu tidak tahu. Dia masuk ke kamar mandi dan menciduk air menggunakan gayung tempurung kelapa yang sudah dipoles halus. Air dingin menyentuh wajahnya sekaligus menjernihkan pikirannya yang kalut. Namun, perasaan tenang itu tidak bertahan lama ketika Diang Kumala melihat pantulan dirinya di permukaan air. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Air yang jernih memantulkan wajahnya yang cantik serta kerutan halus di sudut matanya. "Mustahil," bisik Diang Kumala tidak percaya. Ia mendekatkan wajahnya lebih dekat ke permukaan air. Cahaya pagi menyorot dari samping, semakin memperjelas garis di wajah. Ada kerutan yang tidak bisa disangka lagi. "Tidak, ini tidak mungkin," ucapnya sekali lagi dengan suara gemetar tanpa pikir panjang. Diang Kumala meraih tempayan air dan mendorongnya keras. Air tumpah ke lantai ulin dan berjatuhan ke tanah. Gayung pun terjatuh sehingga mengeluarkan bunyi nyari. "Gusti, ada apa?" tanya Mban Suri gugup. Dia bergegas masuk, lalu terperanjat melihat kekacauan di sana. "Keluar," ujar Diang Kumala. "Tapi keluar kataku," teriak Diang Kumala. Kedua tangannya masih menutupi wajah karena takut dilihat orang lain. Mban Suri terdiam, lalu menunduk dalam-dalam. "Inggih Gusti." Ia menutup pintu kamar mandi dengan sangat hati-hati, meninggalkan Diang Kumala yang menangis seorang diri. Matahari sudah sepenggalan naik ketika perasaan Diang Kumala sudah sedikit membaik. Dia berjalan masuk ke dalam kamar yang berbau harum minyak cendana. Tangannya lemas saat meraih cermin. Ia bercermin sekali lagi. Kerutan yang sebenarnya tidak terlalu banyak kini menjadi momok menakutkan baginya. "Teman-temanku sudah punya menantu dan cucu, sedangkan aku bahkan satu anak pun belum pernah mengandung." Bisiknya lirih, Diang Kumala memejamkan mata. Muncul wajah-wajah perempuan sebaya yang sering ditemui di pasar atau ketika menghadiri jamuan keluarga bangsawan. Mereka memuji kecantikannya, tetapi di balik pujian tersebut, ia bisa menangkap tatapan iba karena dirinya tidak punya anak. Diang Kumala tahu mereka sering membicarakan dirinya yang tak juga memiliki anak walau sudah 20 tahun menikah. Lelaki lain dengan kedudukan seperti Raden Rangga pasti akan menikah lagi dengan 2 atau 3 perempuan yang bisa memberinya anak. Selama ini, Diang Kumala mampu menahan suaminya untuk tidak menikah lagi. Dia percaya diri semua itu karena wajahnya yang sangat cantik. Tidak ada kecantikan yang bisa menyamainya di kampung Kuin ini. Tapi rasa percaya diri itu luntur setelah Diang Kumala melihat kerutan di wajahnya. Dia pun menangis sepanjang hari tanpa menghiraukan panggilan Mban Suri yang memintanya untuk makan siang. Tangisnya baru berhenti setelah azan asar berkumandang. Diang Kumala memaksakan diri untuk berhias dan berdiri di serambi depan rumah menunggu kepulangan suaminya. Tidak lama kemudian, muncul kereta kuda suaminya. Diang Kumala tersenyum manis. Ia bersikap seolah tidak ada masalah apa-apa padanya hari ini. Kereta kuda berhenti. Gusti Rangga pun turun. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya muncul seorang gadis muda. Usianya mungkin belum 20 tahunan. Kulitnya halus kuning langsat,
wajahnya bulat cantik dengan mata yang jernih. Rambutnya yang ikal mayang dibiarkan panjang tergerai. Gusti Rangga tersenyum bangga ketika melihat istrinya keluar menyambut kedatangannya. "Kumala," ucapnya dengan suara hangat, "kenalkan, ini Galuh Mayang, putri sahabatku, Raden Bagus. Dia akan tinggal di rumah ini beberapa waktu. Ayahnya menitipkan Galuh karena dia harus ke Pulau Jawa selama beberapa waktu." Galuh Mayang memberi salam pada Diang Kumala yang berdiri mematung. Pandangan matanya tak bisa lepas dari wajah gadis itu. Wajah Galuh Mayang yang segar memancarkan pesona kecantikan luar biasa yang mengingatkannya pada dirinya sendiri 20 tahun yang lalu. Jantung Diang Kumala berdetak sangat keras, tangannya gemetar tanpa mampu ia kendalikan. Gusti Rangga menatap Diang Kumala tanpa menyadari tubuh istrinya gemetar. "Aku langsung membawanya karena yakin kamu tidak akan keberatan. Galuh Mayang tinggal sementara waktu bersama kita." Diang Kumala mencoba membuka bibirnya untuk menjawab ucapan Gusti Rangga, tetapi tidak ada suara yang keluar. "Kenapa? Kamu tidak setuju?" Gusti Rangga tampak keheranan karena sejak tadi Diang Kumala tidak bersuara. Diang Kumala menggenggam tangannya kuat sehingga kukunya menusuk telapak tangan. Darah yang keluar membuat Diang Kumala bisa mengendalikan diri. Dia pun tersenyum manis lagi. "Tentu saja tidak keberatan. Mban Suri akan mengantarnya ke salah satu kamar tamu." Tanpa dipanggil, Mban Suri sudah mendekat. Perempuan berumur 50 tahun itu segera mengantarkan Galuh Mayang ke dalam salah satu kamar di rumah mereka yang luas. Diang Kumala pun menemani suaminya. Banyak hal yang ditanyakannya, tetapi Gusti Rangga selalu kembali membicarakan Galuh Mayang. "Dia belum ada punya tunangan?" tanya Diang Kumala. Setauku belum. Raden Bagus ingin Galuh Mayang menikah dengan orang yang setara." Mata Gusti Rangga berkilat saat menyebut nama Galuh Mayang. "Gadis cantik dia memang harus menikah dengan laki-laki terbaik." Diang Kumala menunduk. Di dalam hati dia membatin, "Laki terbaik itu maksudnya kamu sendiri kan?" Tentu saja ia hanya berani bicara dalam hati, sedangkan bibirnya kembali mencari bahan obrolan lain. Malam harinya, setelah makan malam, Gusti Rangga tidur lebih dulu, sementara Diang Kumala termenung di kamar tempatnya biasa menjahit baju. Mban Suri berjingkat pelan ke dalam kamar, berniat menggantikan pelita tanpa mengganggu sang majikan. Akan tetapi ia terkejut melihat Diang Kumala duduk melamun menatap kosong ke jendela yang terbuka. Firasat Mban Suri mengatakan bahwa pagustiannya sedang tidak enak hati. Sejak kedatangan Galuh Mayang sore tadi, Diang Kumala tampak selalu murung. Dia duduk bersimpuh di samping Diang Kumala dan bertanya, "Ada yang sedang Gusti pikirkan?" Diang Kumala mengusap pelan ujung matanya, menghapus air mata yang masih tersisa. "Hamba bisa menyimpan rahasia." Diang Kumala menoleh pelan. Matanya tampak memerah lagi saat ia bercerita tentang keresahannya hari ini. Dia meraba wajahnya yang mulai menua. Diceritakan pula ketakutannya ditinggalkan Gusti Rangga karena penampilannya yang tidak lagi secantik dulu, ditambah juga kegagalannya memberi anak. Mban Suri menatap wajah cantik Diang Kumala dengan iba. Dia lalu menyebutkan sebuah hutan lebat yang ada di daerah Kadipaten Banualima. "Di Banualima?" "Inggih Gusti." Mban Suri menurunkan suaranya jadi lebih pelan. "Kabarnya di dalam hutan di Banualima ada pohon besar, lebih besar daripada pohon lain. Orang tua hamba berkata pohon itu bisa mengabulkan harapan manusia." Diang Kumala menatap Mban Suri tanpa berkedip. Ada cahaya yang baru muncul di dalam kegelapan hatinya. "Apa itu benar?" "Hamba sendiri tidak tahu pasti," jawab Mban Suri jujur.
Suri, kamu harus mengantarku ke sana. Mban Suri terkejut oleh keberanian yang ditunjukkan oleh sang majikan. Tapi perjalanannya sangat jauh. Aku tidak peduli. Sejauh apapun akan kujalani. Kamu akan menemaniku kan? Ucapnya tegas. Hamba pasti selalu menemani Gusti pergi kemanapun. Dieng Kumala langsung menyuruh Mban Suri untuk menyiapkan semua barang yang harus mereka bawa. Wajahnya tampak lebih cerah, bahkan kantuk akhirnya datang. Keesokan paginya, Dieng Kumala membujuk suaminya agar ia diizinkan pergi karena ibunya sedang sakit. Gusti Rangga tampak khawatir. Apakah keadaan ibumu buruk? Belum pasti. Tetapi aku ingin memastikan keadaan beliau dengan mataku sendiri, jawab Dieng Kumala tenang. Gusti Rangga mengangguk setuju. Baiklah, kamu memang harus pergi. Ia kemudian menoleh pada para pengawal yang memang sudah dipilih oleh Dieng Kumala. Antarkan istriku ke rumah orang tuanya dalam keadaan selamat. Kereta kuda berukiran rumit segera disiapkan untuk mengantarkan Dieng Kumala. 4 kuda coklat kuat menariknya dan 2 pengawal berkuda mengiringi dari depan serta belakang. Mban Suri naik, ia duduk di samping Dieng Kumala sambil membawa sebuah kantung berisi pakaian. Saat kereta mulai bergerak, Dieng Kumala menatap rumah besarnya sekali lagi. Rumah tempat ia menghabiskan 20 tahun hidupnya. Kita masih bisa berputar kembali kalau Gusti merasa ragu. Tidak, tekadku sudah bulat, Suri. Perjalanan ke rumah orang tua Dieng Kumala memakan waktu beberapa jam. Ketika mereka tiba, kedua orang tuanya terkejut melihat kedatangan putri mereka yang mendadak datang diantar beberapa pengawal. Ada apa ini? Rumah tanggamu baik-baik saja kan? Tanya sang ayah. Ibu Dieng Kumala memegang tangan putrinya. Mengapa wajahmu pucat? Apa terjadi sesuatu di rumahmu? Dieng Kumala menggeleng karena enggan menceritakan prahara rumah tangganya. Dia hanya mengutarakan niatannya untuk pergi ke Banulima bersama Mban Suri. Ayahnya terkejut. Apa yang mau kamu lakukan di sana? Dieng Kumala mengangkat wajahnya yang pucat. Hati ibu Dieng Kumala berdesir kuat melihat kesedihan di mata sang anak. Meski Dieng Kumala tidak menceritakannya, tapi firasatnya sebagai seorang ibu mengatakan ada yang salah pada pernikahan Dieng Kumala dan Gusti Rangga. Dia pun paham tidak mudah menjadi Dieng Kumala dengan kedudukan Gusti Rangga yang cukup tinggi. Pergilah, tapi kamu juga harus berjanji pulang dalam keadaan selamat. Suaminya terkejut karena istrinya begitu mudah memberikan izin. Biarkan dia pergi, Bah. Aku percaya ini semua untuk kebaikannya juga, kata ibu Dieng Kumala. Dieng Kumala mencium tangan kedua orang tuanya dengan hormat. Ulun pamit. Kamu pergi dengan apa? Jukung Tambangan, jawab Dieng Kumala. Ayahnya menggeleng. Jangan. Perempuan sepertimu akan jadi bahan omongan. Kalau ketahuan bepergian tanpa suami, biar aku yang menyiapkan kapal untuk urusanmu ini. Orang tua Dieng Kumala juga bukanlah orang biasa. Dengan mudah, lelaki itu mendapat sebuah kapal yang dipinjamnya dari salah seorang bangsawan. Hari itu juga, Dieng Kumala dan Mban Suri naik ke kapal ramping yang sudah disiapkan orang tuanya. Pulanglah dengan selamat, kata ibunya saat melepas kepergian Dieng Kumala. Kapal mereka terus bergerak, menembus sungai di daerah Pauluan. Sudah seminggu lebih, perjalanan berlangsung sejak mereka meninggalkan rumah orang tua Dieng Kumala. Sepanjang perjalanan, terdengar suara burung hutan dan binatang lainnya. Kita sudah hampir sampai, Gusti, kata Mban Suri Taksim. Suri yang lain tetap menunggu di kapal. Cukup kamu saja dan Subangkit yang menemaniku. Mban Suri mengangguk faham dan segera menyampaikan pesan majikannya pada semua orang di dalam kapal.
Para pengawal itu sedikit keberatan, tetapi Diang Kumbala sudah menetapkan keputusan. Akhirnya mereka mengalah. Ketika kapal mereka merapat ke tepi sungai, Subangkit melompat lebih dulu dan mengikat tambang pada batang pohon besar di pinggir air. Hutan di hadapan mereka terlihat lebat, sepertinya hampir tidak pernah tersentuh oleh manusia. "Gusti, mulai dari sini kita harus berjalan kaki," kata Subangkit. Diang Kumala mengangguk. Dia turun dibantu oleh Emban Suri. Setelah kakinya menapak tanah, dia menatap para pengawal yang tertinggal. "Kalian harus tetap menunggu di sini sampai kami kembali." Tanpa menunggu pengawal menyahut, Diang Kumala sudah berjalan pergi. Seperti yang dikatakan Emban Suri, perjalanan ini akan sangat berat. 2 hari 2 malam mereka bertiga berjalan menembus hutan yang rasanya tak berujung. Ranting-ranting menggores wajah Diang Kumala, meninggalkan garis merah di kulitnya. Kain sutra mahal yang ia pakai tergores duri sehingga robek di beberapa bagian. Kakinya gemetar karena tidak pernah berjalan sejauh itu sepanjang hidupnya. Pada malam pertama, Subangkit menyalakan api unggun sambil menyiapkan makanan seadanya, sedangkan Diang Kumala duduk sambil memegangi lututnya. Emban Suri mendekatinya dan menyeka kulitnya yang tergores. Dia menangis melihat keadaan Diang Kumala yang tampak menyedihkan. "Apa yang kamu tangisi?" "Kalau saja Galuma yang tidak datang ke rumah, Gusti pasti tidak harus menempuh perjalanan berat seperti ini." Diang Kumala menggeleng. "Kalaupun dia tidak datang, pasti akan ada gadis-gadis lain yang merebut hati suamiku." Suara getir Diang Kumala membuat hati Emban Suri semakin sakit. Pada hari kedua perjalanan mereka semakin berat. Pacat ada di mana-mana. Emban Suri sampai bergedik ngeri ketika berusaha melepas pacat gemuk di betis Diang Kumala. Sedangkan Diang Kumala hanya tertawa saja saat melihat pacat yang menghisap darahnya. Keadaan ini membuat Diang Suri semakin khawatir. "Kita hampir sampai, Gusti. Kata orang tua hamba, pohon itu sangat besar sehingga tidak mungkin salah dikenali." Dan benar saja, beberapa jam kemudian mereka tiba di depan sebatang pohon yang sangat tinggi. Batang pohon sialang begitu besar hingga 10 lelaki dewasa yang berpegangan tangan pun tidak akan mampu mengelilinginya. Rantingnya menjulang tinggi ke langit, membuat sekelilingnya selalu gelap. Di bawah pohon sialang terdapat cekungan besar yang bisa dijadikan tempat berteduh. Diang Kumala memandang pohon sialang dengan mata melebar. Setetes air mata jatuh tanpa ia sadari. "Akhirnya aku sampai juga," bisiknya. Subangkit bertanya, "Gusti, setelah ini apa yang harus kita lakukan?" "Aku ingin bertapa sendirian di tempat ini. Kalian berdua harus menjauh dan jangan mendekat kecuali aku memanggil." Emban Suri terkejut. "Gusti, ini hutan belantara, masih ada macan dan beruang. Jika terjadi sesuatu, apa yang akan terjadi nanti? Biarlah terjadi," ucap Diang Kumala dengan suara yang tidak dapat dibantah lagi. "Aku ingin ditinggalkan di sini seorang diri." Subangkit menatap Emban Suri sejenak, kemudian ia berkata pelan, "Baik Gusti, hamba akan menjaga dari jauh." Diang Kumala melangkah masuk ke dalam cekungan di bawah pohon sialang. Tercium bau daun yang sudah membusuk, tetapi ia tidak peduli. Dia duduk bersila, merapatkan kedua telapak tangan dan menutup mata. Sementara Emban Suri dan Subangkit mundur perlahan, meninggalkan sendirian bersama hutan yang masih perawan. 3 hari 3 malam berlalu dengan cepat. Hujan turun setiap hari, tempiasnya membasahi tubuh Diang Kumala sampai menggigil. Angin malam menggerogoti tulangnya, membuat tubuhnya bergetar hebat. Perutnya kosong, tenggorokannya kering karena tidak minum, sampai kepalanya terasa berat. Kadang-kadang
Diang Kumala merasa ingin menyerah, tetapi kembali bertekad menahan semua rasa sakit itu saat teringat sorot mata Gusti Rangga. Pada malam ketiga, ketika tubuhnya hampir tidak mampu lagi bertahan, terdengar suara perempuan di depannya. "Buka matamu, nak." Diang Kumala membuka mata perlahan, sebuah cahaya putih lembut muncul di hadapannya. Dari cahaya itu, muncul seorang perempuan sangat cantik berkulit halus seperti porselen. "Aku adalah Putri Rengganis, penguasa hutan ini," ucap perempuan itu dengan suara yang jernih. Diang Kumala gemetar karena terpesona bercampur takut. "Ampun Putri, hamba terpaksa mengganggu karena ingin meminta pertolongan." Putri Rengganis menatap lurus ke dalam mata Diang Kumala. "Katakan, apa yang kamu inginkan?" Hamba ingin kecantikan abadi." Putri Rengganis tersenyum tipis. "Setiap manusia ditakdirkan menua, sudah kodratnya seperti itu. Hamba rela melakukan apa saja, asalkan suami hamba tidak berpaling ke perempuan lain yang lebih muda dan lebih cantik. Apapun syaratnya," bisik Diang Kumala. Senyuman Putri Rengganis berubah menjadi tawa. "Aku bisa memberikanmu kecantikan abadi, sehingga wajahmu tidak akan berubah meskipun 100 tahun berlalu." Diang Kumala menahan nafas. "Tetapi syaratnya sangat berat." "Hamba sanggup melakukan apa saja." Tawa Putri Rengganis melengking tinggi, lalu sosoknya mengabur dan hilang sama sekali. "Bertapalah di sini selama 40 hari 40 malam. Kalau kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, akan kukabulkan keinginanmu." Suaranya bergema meski orangnya sudah tiada. 40 hari 40 malam sudah berlalu. Ternyata tekad memang sudah bulat. Suara Putri Rengganis membangunkan Diang Kumala. 40 hari telah berlalu sejak dirinya memulai tapa di kaki pohon sialang. Tubuhnya hampir tinggal kulit dan tulang, bibirnya juga pecah-pecah. Bulan bersinar terang di atas langit, tapi tidak berhasil tembus ke kedalaman hutan di tempatnya berada sekarang. Meski begitu, Diang Kumala sudah terbiasa dengan kegelapan. Matanya dapat melihat cupu kuningan di ukir rumit tergeletak di depannya. Bentuknya seperti wadah perunggu yang biasa dipakai untuk menyimpan peralatan menginang sirih. "Ambillah, gunakan itu untuk keperluanmu." Suara Putri Rengganis kembali terdengar, lalu lenyap terbawa angin. Jari-jari Diang Kumala yang gemetar terulur ke depan. Dibukanya cupu tersebut terlihat cairan hijau gelap di dalamnya. Lalu entah bagaimana Diang Kumala mengoleskan minyak ke sekeliling lehernya. Sentuhan pertama terasa dingin, tetapi dalam sekejap berubah panas luar biasa. Diang Kumala menggigit bibirnya keras-keras agar tidak menjerit kesakitan. Setitik kesadarannya yang masih tersisa memperingatkan Diang Kumala bahwa teriakannya bisa membuat Mban Suri dan Subangkit bergegas datang. Tubuhnya menggelinjang, menahan panas yang kini juga bercampur rasa sakit. Sakit yang teramat sangat ternyata membuatnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia akhirnya menjerit kesakitan. Jeritan melengking dari Diang Kumala memecah kesunyian hutan. Namun Mban Suri dan Subangkit ternyata juga tidak berani mendekat. Suara yang barusan sama sekali tidak mirip teriakan manusia, apalagi majikan mereka yang terkenal lemah lembut. Kedua orang itu mengira suara tersebut berasal dari macan jadi-jadian yang sedang mengintai mangsa. Mereka menunduk sambil terus berdoa. Macan gaib di hutan lebat ini mungkin saja sedang mengincar hati mereka untuk dimakan. Sementara itu, Diang Kumala memegangi lehernya.
Panasnya semakin menyiksa, seolah ada bara api ditempelkan tepat di bawah kulitnya. Tiba-tiba saja tubuhnya terentak keras, kepalanya terangkat ke atas, kedua tangannya terkulai jatuh, sedangkan kepalanya melayang di udara terpisah dari badan. Tubuh Diang Kumala duduk bersimpu di tanah ketika jantung, paru-paru dan ususnya melayang bersama kepala. Mata Diang Kumala terbelalak, memandang kegelapan malam. Pandangannya terasa kabur karena haus luar biasa. Dia menggeram, menjilat gigi taringnya yang tumbuh melebihi bibir. Dipandangnya sekilas tubuh tidak berguna yang tertinggal di tanah. Angin bertiup kencang, meniup rambut Diang Kumala yang kini kusut masai. Air liurnya menetes saat mencium aroma lezat yang dibawa angin malam. Dia tertawa nyaring, lalu terbang mengikuti angin. Darah yang menetes dari organ tubuhnya menyala kemerahan sehingga menarik perhatian Bansuri. Antu apa itu? Bisik kepada Subangkit. Temannya menggeleng. Dia pun baru sekali ini melihat penampakan yang sangat mengerikan. Bau pesing tercium kencang sehingga Subangkit menoleh pada perempuan yang seusia dengan ibunya itu. Tapi Subangkit juga tidak mengatakan apa-apa. Ia sendiri hampir pingsan karena ketakutan. Diang Kumala melesat cepat di udara. Liurnya terus menetes karena aroma wangi yang terus tercium di hidungnya. Dia melintasi hutan dan memasuki ladang huma. Ada sebuah pondok kecil berdiri di tengah tanaman padi yang sudah mulai menguning. Dari pondok itulah asal aroma wangi yang diciumnya sejak tadi. Terdengar suara ringatan bayi di dalam sana, disusul oleh bujukan ibunya. Diang Kumala terbang mendekat dengan membabi buta. Rasa haus membuatnya kehilangan akal. Brak! Pintu pondok didobrak keras sehingga langsung terbuka lebar. Seorang ibu muda yang baru saja melahirkan berteriak ketakutan. Matanya terbelalak melihat sosok mengerikan yang tiba-tiba masuk ke dalam pondok. Nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya langsung mendekap bayinya. Saat ini mereka hanya berdua saja karena suaminya tadi turun ke ladang karena mendengar suara teriakan binatang. Jangan, ucapnya dengan suara bergetar ketakutan. Dia memeluk bayinya dengan erat. Namun Diang Kumala justru tertawa semakin keras. Ia mendekat dengan cepat, kepalanya melayang rendah, mendekati perempuan yang ketakutan setengah mati. Ubun-ubun bayi menjadi sasaran paling mudah. Sementara ia menghisap darahnya, rasa haus yang tadi terasa mencekik perlahan-lahan berkurang. Ibu si bayi berteriak histeris sambil berusaha mendorong kepala Diang Kumala, tetapi usahanya untuk menyelamatkan anaknya berakhir sia-sia. Lidah Diang Kumala menjilati sisa-sisa darah di sekitar mulutnya lalu menyeringai. Darah bayi itu memang lezat, tetapi belum cukup memuaskan dahaganya. Dilepaskannya bayi yang kini sudah tak lagi berdaya, lalu ia mendekati sang ibu. Terdengar teriakan melengking ketika Diang Kumala menghisap darah yang keluar dari jalan lahir. Setelah beberapa detik, pondok itu menjadi sunyi senyap. Tubuh ibu dan bayinya terkulai tak bernyawa. Seluruh tubuh mereka pucat karena kehabisan darah. Diang Kumala terkekeh pelan sambil keluar dari dalam pondok. Dia sudah terbang di atas pepohonan ketika melihat seorang lelaki berlari cepat menuju ke arah pondok. Bibirnya kembali menyeringai saat melihat lelaki itu masuk ke pondok. Tidak lama kemudian terdengar teriakan putus asa dari si lelaki setelah melihat keadaan anak dan istrinya. Perjalanan pulangnya tidak secepat tadi. Dia melayang santai, melintasi hutan sambil mengamati semua yang ada di bawahnya. Sisa-sisa kesadarannya sebagai manusia memberikan perasaan angkuh luar biasa.
Dia kini merasa lebih kuat dari manusia mana saja yang pernah ditemuinya. Menjelang pagi, Dieng Kumala kembali menuju tempat tubuhnya ditinggalkan. Kabut tipis bergulir dari lembah sungai menyelimuti hutan dengan warna kelabu. Sebelum ayam hutan berkokok, Dieng Kumala sudah menyatu lagi dengan tubuhnya. Hanya dalam satu kedipan mata, tubuh yang sempat kaku kini bergerak kembali, kulit di leher menutup rapat dan hanya meninggalkan segaris luka. Dieng Kumala menatap tangannya yang kini terasa lembut. Meski tidak bisa melihat wajahnya secara langsung, tumbuh keyakinan kalau kini wajahnya jadi semakin cantik. "Suri," panggilnya dengan suara agak keras. Mban Suri yang sepanjang malam meringkuk ketakutan segera tersadar. Ia berlari mendekati Dieng Kumala yang baru saja memanggilnya. "Pian siapa?" cetus Mban Suri tanpa sadar. Dieng Kumala mengangkat kepala. Dia balas bertanya dengan nada tidak sabaran. "Menurutmu aku siapa?" "Gusti, apakah benar ini Gusti Dieng Kumala?" Suara Mban Suri bergetar. Dieng Kumala mendengus, lalu memandang kedua telapak tangan yang sekarang tampak halus tanpa noda. Jari-jarinya lentik sempurna, seperti tidak pernah menyentuh barang kasar. Dia bangkit berdiri. Tubuhnya terasa ringan bagai kapas. Tulang-tulang yang sebelumnya nyeri kini terasa lebih kuat. Pakaian yang menempel di tubuhnya lusuh dan robek, tetapi semua terabaikan karena kecantikan yang menakjubkan. "Di mana Subangkit?" Amba di sini Gusti," kata Subangkit yang rupanya sudah menyusul Mban Suri. Dieng Kumala menatap keduanya tanpa berkedip. "Kenapa muka kalian pucat?" Subangkit dan Mban Suri saling lirik lalu menunduk. "Kenapa diam?" tanyanya setengah menggeram. Mban Suri terasa kaget. Ia buru-buru menjawab. "Tadi malam kami melihat penampakan hantu yang menyeramkan." "Hantu? Apa anehnya dengan hantu? Kita sedang berada di hutan yang juga sarangnya makhluk halus." Mban Suri menggigit bibir. Setelah 40 hari bertapa di bawah pohon sialang, sifat majikannya berubah drastis. Dalam hati, dia mulai menyesal karena sudah menyarankan majikannya datang ke sini. Seharusnya ia menyarankan Dieng Kumala agar mencari jalan lain saja untuk menaklukkan hati suaminya. Sekilas terbit rasa curiga saat mengingat penampakan tadi malam. Dia memandang Dieng Kumala yang sedang menyisir rambut dengan tangan lalu menggeleng cepat. Tidak mungkin. Dia segera membantah pikirannya sendiri. Apa yang tidak mungkin? Mata tajam Dieng Kumala menatap lurus ke arah Mban Suri. Bukan apa-apa Gusti." Dieng Kumala mendengus. Ia tidak percaya, tapi juga malas bertanya lebih lanjut. "Kita pulang." "Baik Gusti." Perjalanan pulang segera dimulai. Mereka kembali harus berjalan kaki selama 2 hari sebelum mencapai tepian sungai tempat kapal mereka menunggu. Kali ini Mban Suri hampir pingsan kelelahan, sementara Subangkit beberapa kali terjatuh akibat tubuhnya mulai melemah. Hanya Dieng Kumala yang berbeda. Ia berjalan paling depan, langkahnya ringan, seperti sudah terbiasa berjalan di hutan belantara. Dia sesekali menoleh pada Mban Suri dan menertawakannya yang semakin lemah. Ketika mereka akhirnya tiba di sungai, para pengawal yang menunggu di sana segera menghela nafas lega. Pada awalnya, para pengawal menduga telah terjadi musibah di dalam hutan sehingga hampir 2 bulan tidak satu pun dari mereka yang kembali. Dieng Kumala sama sekali tidak peduli pada sikap pengawalnya itu. Ia hanya menyuruh mereka agar segera berangkat. Sementara mereka mempersiapkan kapal, Dieng Kumala berjalan mendekati sungai dan berlutut di tepiannya.
air sungai yang jernih memantulkan wajahnya yang luar biasa jelita. Dia meraba wajahnya dengan ujung jari lalu tertawa nyaring. Mban Suri merinding mendengar suara tawa Diang Kumala yang terdengar mengerikan di telinganya. Perjalanan pulang mereka berlangsung dengan aman. Seminggu kemudian, mereka pun sudah sampai di Sungai Kuin. Diang Kumala mengangguk ketika Mban Suri bertanya apakah mereka akan singgah ke rumah orang tuanya lebih dulu. Reaksi kedua orang tua Diang Kumala pun sama kagetnya seperti Mban Suri ketika pertama kali melihat sosoknya yang baru. Akan tetapi, rasa kaget itu segera ditepis. Ibunda Diang Kumala menarik tangan anaknya dan berkata, "Kamu datang tepat waktu, nak. Suamimu akan menikah hari ini." "Dia menikahi Galumayang?" tanya Diang Kumala tenang. Ibunya mengiyakan. "Bagaimana kalau kamu segera pulang dan menggagalkan pernikahan mereka?" "Tidak usah. Biarkan saja suamiku menikahi Galumayang," kata Diang Kumala sambil mengamati wajahnya di cermin. "Tapi aku memang harus segera pulang." Ibu dan ayahnya mengernyitkan dahi kala melihat reaksi Diang Kumala yang sangat tenang. Akan tetapi, mereka juga tidak mau ikut campur terlalu jauh dalam rumah tangga anaknya. Kereta kuda segera disiapkan. Mban Suri pun membantu Diang Kumala naik. Kedua orang tua Diang Kumala mengantarkan kepergian anaknya. Hati mereka yang semula sempat gamang segera membaik lagi setelah anaknya tersenyum berpamitan. "Sepertinya aku sudah berpikir berlebihan. Wajar saja dia tadi terlihat ketus. Mungkin dia kelelahan karena baru menempuh perjalanan jauh," ucap ibu Diang Kumala. "Wajahnya juga terlihat semakin cantik karena lama tidak kulihat." Kereta kuda Diang Kumala berhenti di depan rumahnya yang tampak ramai didatangi oleh para tamu. "Kita juga masuk." Mban Suri tersentak mendengar perintah Diang Kumala. Diikutinya sang majikan yang melangkah masuk ke dalam keramaian dengan senyuman lebar. Sepasang pengantin duduk bersisian di pelaminan. Satu gagah, satunya cantik jelita. Pasangan itu tampak sangat serasi. Pujian penuh kekaguman diberikan pada Galumayang tanpa henti. Tapi pujian itu segera berhenti ketika Diang Kumala masuk. Galumayang tidak ada apa-apanya dibandingkan Diang Kumala yang berdiri di hadapan mereka semua. Gusti Rangga memandangi istrinya dengan mata tak berkedip karena tidak percaya apa yang sedang disaksikannya. Perubahan Diang Kumala begitu mencolok hingga ia tak bisa berkata-kata. "Kenapa kalian menikah tanpa menunggu aku datang terlebih dulu?" Pertanyaan Diang Kumala membuat Gusti Rangga malu. Dia melirik Galumayang yang juga sedang menunduk malu. Namun pernikahan sudah terlanjur terjadi. Diang Kumala juga tidak menyuruh suaminya untuk menceraikan Galumayang. Sikap Diang Kumala yang berbesar hati menerima sang madu membuat Gusti Rangga jadi merasa semakin bersalah. Setelah acara pernikahan selesai, ia segera membelikan sebuah rumah untuk ditempati Galumayang. Namun, Gusti Rangga jarang datang ke sana. Hanya ada satu pelayan yang ditugaskan menemani istri mudanya. Gusti Rangga hanya sesekali menengok Galumayang, sekedar melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Sikap Gusti Rangga jauh berbeda pada Diang Kumala. Lelaki itu seperti remaja yang sedang jatuh cinta lagi. Dia bahkan tidak terlalu peduli pada Galumayang yang beberapa bulan kemudian mengandung anaknya. Di dalam pikiran Gusti Rangga hanya ada nama Diang Kumala sebagai perempuan yang paling dicintainya. Perasaan cinta yang membabi buta membuat Gusti Rangga tidak menyadari perubahan sikap dari Diang Kumala.
Setiap malam-malam tertentu, ketika semua orang sudah terlelap, Dian Kumala menghilang tanpa jejak dari kamarnya. Keesokan harinya, Dian Kumala sudah kembali dengan wajah yang semakin cantik. Hanya Mban Suri yang mencurigainya. Sebagai seorang pelayan Dian Kumala, dia memang terbiasa mengawasi semua gerak-gerik majikannya. Namun, ia tidak berani mengatakan apa-apa karena tidak memiliki bukti. Sampai pada satu tengah malam, seorang pelayan datang tergesa-gesa ke rumah Dian Kumala. Dia mencari Gusti Rangga dan mengatakan Galumayang sudah hampir melahirkan. Kenapa mencari Gusti Rangga? Kalau mau melahirkan ya panggil bidan, sergap pelayan yang membukakan pintu. Pelayan Galumayang mengeluh. Ini anak pertama Gusti Rangga, sudah sewajarnya aku memberitahu. Dian Kumala memandang pelayan tua itu, lalu ia tersenyum lebar. Mban Suri yang tak sengaja memandang ke arahnya langsung merinding melihat seringai Dian Kumala. Tidak usah bangunkan suamiku, biar aku yang membantu Galumayang. Pelayan itu tergagap kaget, tetapi Dian Kumala sudah masuk ke dalam kereta lebih dulu. Kusir segera membawanya ke arah kediaman Galumayang, sementara Mban Suri dan pelayan Galumayang mengikuti dari belakang. Kaki mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan kereta kuda. Ketika mereka sampai di rumah Galumayang, terdengar jeritan lemah dari dalam kamar. Mereka berdua berlari ke dalam kamar dan terkejut mendapati Galumayang sudah meninggal. Begitu juga dengan bayinya. Kita terlambat, kata Dian Kumala sambil membenahi selendang yang menutupi lehernya. Mban Suri, segera kabari suamiku. Katakan padanya, Galumayang meninggal karena melahirkan. Tapi Mban Suri tidak bisa bergerak. Kakinya gemetar karena melihat setitik noda kemerahan di sudut bibir Dian Kumala. Noda darah. Dian Kumala menoleh ke arah Mban Suri. Tampaknya ia menyadari apa yang sedang dilihat pelayan kesayangannya itu. Dia berjalan mendekat dan berbisik. Tutup mulutmu kalau tidak ingin cucumu mengalami nasib serupa. Keesokan harinya, Mban Suri berhenti bekerja secara tiba-tiba karena alasan suaminya sakit. Dian Kumala pun tidak mempermasalahkan keinginan Mban Suri. Dia bahkan memberikan banyak uang sebagai tanda terima kasih. Mban Suri dan keluarganya pindah ke kota Martapura. Meski tinggal berjauhan, tetapi dia masih mendengar kabar bahwa kekayaan Gusti Rangga semakin bertambah pesat. Dan kabarnya, Dian Kumala juga sudah memiliki 2 orang putri, tetapi kecantikannya tidak pernah memudar walau sudah berusia 50 tahun lebih. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi ya, kisah dari Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Waduh, jadi begitu ya teman-teman ya, asal muasalku yang waduh serem banget ya. Semua itu ternyata bermula dari rasa sakit hati, rasa ketakutan dari seorang wanita yang bernama Dian Kumala. Yang apa ya, ini seperti wanita atau seperti orang yang mengagumi dirinya sendiri secara berlebihan. Jadi Dian Kumala ini selama ini merasa dirinya paling cantik. Dan dia lupa kalau kecantikan itu tidak abadi. Tidak ada yang abadi ya di dunia ini ya. Dan di sini kecantikan akan bisa hilang dengan semakin menuanya. Tapi kecantikan hati tidak akan pernah hilang. Di sini Dian Kumala takut suaminya berpaling, takut ditinggalkan, takut dimadu, hingga akhirnya dia nekat. Jadi Mban Suri itu kelepasan omong menceritakan tentang suatu tempat yang akhirnya Dian Kumala nekat dan di sini harus memakan perjalanan yang cukup jauh, memakan waktu yang cukup panjang, tapi semua dilakukan oleh Dian Kumala karena rasa keinginan yang begitu besar dalam dirinya, sampai akhirnya dia tiba di tempat itu melakukan ritual dan ternyata dia berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Itu jadi awalnya dikasih wadah berupa minyak ya di dalam bejana gitu, lalu diolesin ke leher. Nah udah di leher langsung kayak ada bekas gitu, dan mana kepalanya bisa terlepas kapanpun dia melakukan ritual itu dan mencari mangsa. Waduh serem banget ya.
Asli serem banget di sini. Itu semua hanya demi apa? Kecantikan dan hidup abadi. Waduh. Dan ketika kembali di Angkumala ke rumahnya, di situ dia membalaskan sakit hatinya kepada Gusti Rangga yang ternyata sesuai dugaannya suaminya menikahi Galuh Mayang, wanita muda yang lebih cantik daripada Diang Kumala sebelumnya. Pas Diang Kumala datang setelah ritual, semua mata menoleh termasuk suaminya berubah jadi tambah cantik pakai banget. Dan disitulah dia lancarkan aksi balas dendamnya, dia menerima di Madu. Tapi setelah itu dia bunuh Madunya sekaligus anak dari Madunya itu. Dan bagaimana dia mendapatkan semua keinginannya hingga akhirnya dia juga bisa punya anak ya teman-temannya. Luar biasa nih kisahnya. Di sini banyak sekali yang bisa kita petik. Salah satunya seperti yang dilakukan Mbak Suri nih teman-teman. Jadi tujuan dia baik. Tujuan dia ingin menenangkan hati majikannya, menyenangkan hati majikannya, tapi salah. Dia juga nyesel, tapi gimana, udah telat ya kan. Jadi nggak selamanya niat baik itu berakhir dengan baik. Jadi niat dia baik, menasehati, menenangkan, tapi justru malah membawa pada satu kehancuran. Dan asli keren, pakai banget, suasananya dapet, horornya dapet banget. Dan kita jadi tahu ya teman-teman ya tentang asal muasal kuyang. Dan mungkin ada beberapa versi dari beberapa orang tentang asal muasal kuyang, tapi yang jelas ini adalah kisah yang diceritakan oleh Kenanga Kinasi berdasarkan riset dan juga kisah ini dari tanah Kalimantan Selatan ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa kisah yang berbeda dari Kalimantan yang lain, dari Kalimantan Tengah, Barat, Timur. Intinya mungkin ada perbedaan tapi mungkin sedikit, secara garis besar sama ya. Overall terima kasih Kenanga Kinasi, keren, pakai banget, cepet banget eksekusinya dan langsung tap jadi. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Sekali lagi mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Ditunggu lagi ya Kenanga Kinasi kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun sedikit saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.